Rasul Yohanes juga dikenal sebagai Rasul Kasih, dikarenakan di dalam tulisan-tulisannya dia banyak berbicara tentang hal kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar untuk makin mengasihi Allah. Itulah cara untuk mengetahui apakah saudara orang Kristen atau bukan. Lalu dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9-11 dalam terjemahan firman Allah yang hidup juga dituliskan, barang siapa mengatakan bahwa ia berjalan di dalam terang Kristus, tetapi membenci sesamanya, ia masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi barang siapa mengasihi sesamanya, ia berjalan di dalam terang, dan dapat melihat jalannya tanpa tersandung di dalam kegelapan dan dosa. Sebab orang yang membenci sesamanya mengembara di dalam kegelapan rohani dan tidak mengetahui arah tujuannya, karena kegelapan telah membutakan matanya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17 dalam terjemahan baru dituliskan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Khusus 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dari beberapa ayat yang ada di atas, saya bisa menangkap sudut pandang yang Rasul Yohanes miliki. Yang pertama, mereka yang mengatakan sudah hidup di dalam kebenaran firman seharusnya menjadi pribadi yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang makin mengasihi Tuhan dan sesama. Makin dirinya mengasihi atau mengejar realita Tuhan, makin hidupnya akan dipenuhi dengan kasih ilahi. Makin seseorang dipenuhi dengan kasih ilahi, seharusnya dia menjadi pribadi yang makin mudah untuk mengasihi sesamanya. Bahkan terhadap orang-orang yang selama ini berlaku jahat, dia tidak memiliki nature yang lain, kecuali untuk terus mengasihi. Yohanes merujuk kepada perkataan Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 5 ayat 44-48 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kalian. Dengan demikian kalian sungguh-sungguh berlaku sebagai anak-anak Bapa yang di sorga. Karena ia membiarkan mataharinya bersinar bagi yang baik maupun yang jahat, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Apabila kalian hanya mengasihi orang yang mengasihi kalian, apa kelebihannya? Penjahat sekalipun berbuat demikian. Apabila kalian bersikap ramah hanya kepada teman-teman, apa bedanya dengan orang lain? Orang kafir sekalipun berbuat demikian. Kalian harus sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga juga sempurna. Realita Tuhan dalam hidup seseorang akan selalu menggerakkan seseorang jadi pribadi yang makin gila-gilaan dalam mengasihi Tuhan dan secara natural menyatakan kasih ilahi yang ada dalam batinnya kepada semua orang yang berinteraksi dengan dirinya. Keterhubungan dengan realita Tuhan seharusnya membuat seseorang jadi makin terus bertumbuh dalam kadar dan kualitas kasih yang ia miliki terhadap sesamanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa cara paling mudah untuk menguji seseorang yang mengaku sudah ada di dalam kebenaran adalah dengan melihat seberapa jauh dia memanifestasikan kasih dan pengampunan kepada sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya.